Kebenaran adalah pembuktian terbaik melawan fitnah. Halo sobat pecinta pengetahuan dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam gembira. Jumpa lagi di channel Pemulung Pengetahuan. Channel ini akan memberikan informasi yang mengandung motivasi dan inspirasi dari tokoh-tokoh yang telah mengubah dunia. Siapakah tokoh kita kali ini? Tidak lama lagi akan segera kita ulas. Tapi sebelumnya, kita intro dulu. Lahir di Kentucky pada 12 Februari 1809, Abraham Lincoln menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang dibunuh. Ia pernah berprofesi sebagai pengacara, anggota legislatif Illinois, anggota DPR Amerika Serikat, dan gagal 2 kali dalam pemilihan anggota Senat. Ia mengajukan diri sebagai presiden dari Partai Republik pada 1860. Lincoln mengajukan wacana menentang perbudakan. Ia mengeluarkan dekret untuk menghapus perbudakan dengan melakukan proklamasi emansipasi pada 1863. Saat terjadi perang saudara, Lincoln mengawasi prosesnya secara ketat. Ia memilih sendiri panglima perangnya, yaitu Ulysses S. Grant. Ketegangan mereda akibat terjadinya skandal tren pada 1861. 3 tahun kemudian, ia terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Lincoln memberikan pidato terbaiknya mengenai permasalahan perbudakan di Gettysburg. Dari segala kehebatan Lincoln selama menjadi presiden, siapa yang mengira jika ia berasal dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan? Ayahnya adalah tukang kayu, ibunya meninggal saat ia masih kecil. Lincoln sempat mendapat pendidikan setahun dan dalam waktu singkat ia dapat membaca, menulis, dan berhitung. Lincoln dewasa rajin membaca dan berhasil menjadi ahli hukum pada usia 28 tahun. Sebelum memulai karir politiknya, ia pernah bekerja sebagai pembelah kayu pagar, tentara, juru tulis, pegawai kedai, kepala kantor pos, hingga akhirnya menjadi pengacara. Ia pernah jatuh cinta kepada perempuan bernama Anne Rutledge, anak pemilik losmen tempat Lincoln tinggal. Lincoln menyaksikan perbudakan saat menyewa kapal angkut untuk membawa muatan ke New Orleans pada tahun 1828. Ia mengunjungi kota itu sebanyak 2 kali dan meneguhkan dirinya untuk menghapus praktik perbudakan yang ia lihat sendiri. Lincoln memulai karir politiknya pada 1832 saat berusia 23 tahun. Ia kalah saat pertama kali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD negara bagian Illinois. 2 tahun kemudian, Lincoln mencoba lagi dan menang. Ia mencalonkan diri menjadi anggota DPR pada 1847 serta mencalonkan sebagai presiden dan resmi terpilih pada 6 November 1860. Sebulan setelah menjadi presiden, perang saudara pecah antara negara bagian utara dan selatan. Saat itu, bagian utara Amerika bergantung pada perdagangan dan industri, sedangkan bagian selatan sangat bergantung pada pertanian. Pertanian banyak mengandalkan tenaga manusia melalui perbudakan, sedangkan Undang-Undang Amerika menyatakan setiap manusia berhak atas kehidupan dan kebebasan memperoleh kebahagiaan, serta melindungi hak milik pribadi. Saat itu, budak dianggap sebagai hak milik pribadi. Namun, orang-orang di wilayah selatan banyak mengeluarkan uang untuk membeli budak. Kehidupan mereka didasarkan atas kepemilikan budak-budak. Dalam praktiknya, wilayah lain di Amerika telah membebaskan diri dari perbudakan. Sebagai solusi, terdapat wacana untuk membentuk 2 federal terpindah. Namun solusi itu bukanlah pemecahan terbaik. Saat Lincoln terpilih menjadi presiden 12 April 1861, wilayah selatan menyerang bagian utara. Dalam upayanya mengakhiri perang saudara, Lincoln mengajak kedua pihak untuk meletakkan senjata. Ditembak oleh John Wilkes Booth di Teater Fort Washington. Lincoln meninggal pada 15 April 1865 saat berusia 56 tahun. Penembaknya adalah penentang berakhirnya perang saudara di Amerika. Lincoln dimakamkan di Springfield dan dikenal sebagai pejuang demokrasi.
Pernyataan-pernyataan Lincoln yang dianggap mempengaruhi bahkan menginspirasi banyak orang hingga mengubah dunia. Orang dimanapun cenderung memiliki kekuasaan atas hak untuk membangun dan menggoyang pemerintahan yang ada dan membentuk pemerintahan baru yang patut dan membuat mereka lebih baik. Dalam hukum, kebijakan yang baik tidak pernah memohon hal yang tidak kamu butuhkan. Biarkan dirimu berkewajiban untuk membuktikan apa yang dirimu tidak bisa. Tentukan hal yang bisa dan akan dilakukan, kemudian kita akan menemukan jalan. Cara untuk seseorang pemuda bangkit adalah dengan meningkatkan dirinya dengan setiap cara yang dia bisa. Tidak pernah mencurigai bahwa akan ada yang menghalanginya. Jangan mengubah apapun dalam konstitusi. Hal tersebut harus kita pertahankan, karena hal itu adalah satu-satunya penjaga kebebasan kita. Bukan hanya kepada penganut paham demokrasi saya menyeru hal ini, tetapi juga untuk semua orang yang mencintai prinsip yang besar dan benar. Hukum yang benar dalam menentukan menerima atau menolak sesuatu bukan ditentukan pada adanya kejahatan di dalamnya, tetapi apakah memiliki lebih banyak kejahatan daripada kebaikan. Ada beberapa hal yang sepenuhnya jahat atau sepenuhnya baik. Hampir setiap hal, terutama kebijakan pemerintah, merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari dua hal. Jadi, penilaian terbaik kami terhadap hal yang paling dominan di antara mereka adalah terus dilakukan. Mereka yang menolak kebebasan untuk orang lain tidak layak menerima kebebasan untuk diri sendiri. Di bawah lindungan Tuhan yang adil, hal tersebut tidak akan bisa bertahan lebih lama. Saya lebih cenderung untuk diam. Apakah itu bijaksana atau tidak? Setidaknya kini lebih mudah untuk menemukan orang yang bisa menahan lidahnya daripada menemukan yang tidak bisa. Seseorang yang bersiap dan tidak mengatakan apapun ketika bahaya pemerintahannya didiskusikan tidak bisa disalahpahami. Jika tidak dicegah, ia akan sangat yakin untuk menolong musuh. Aku adalah pejalan yang pelan, tetapi aku tidak pernah melihat ke belakang. Manusia tidak tersanjung dengan ditunjukkan bahwa ada perbedaan tujuan antara Tuhan dan mereka. Saya selalu berpikir bahwa semua orang harus bebas. Namun, jika mereka harus menjadi budak, itu harus menjadi hal pertama yang mereka inginkan. Kedua, mereka menginginkannya untuk orang lain. Ketika saya mendengar orang berdebat mengenai perbudakan, saya merasakan dorongan yang kuat untuk melihatnya secara pribadi. Demikian ulasan tokoh kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di ulasan tokoh berikutnya. Salam sehat, salam gembira.